Instagram @RRI_Pro1ND. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme. Iya, selamat pagi pendengar, apa kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan Anda semua saya jumpai dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan saat ini saya Lady Badin, presenter Anda, hadir menemani Anda bersama pengarah acara Rovinus Wula serta operator studio Dev yang akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam program acara Kita Indonesia. Dan telah hadir di studio dua narasumber kita pagi hari ini di Kita Indonesia yang akan memberikan inspirasi semangat keindonesiaan, bagaimana menanamkan cinta tanah air sejak usia dini melalui pramuka. Sudah hadir bersama kita pagi ini ada Ustazah Siti Salma SPD. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Kak Lady, alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, dan juga ada juga ini kakak pembina pramuka ya, ada Makbul Arifin Abdurrahman. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik Kak Lady. Oke, ini Makbul ini bukan orang baru ya untuk RRI ND karena pernah menjadi juara 1 Pekan Tilawatil Quran beberapa tahun lalu ya Makbul ya. Oke, dan juga seorang pembina pramuka yang sampai hari ini aktif. Kita akan berdiskusi, memberikan inspirasi, berbagi pengalaman tentang menanamkan cinta tanah air sejak usia dini melalui pramuka. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana menanamkan cinta tanah air lewat pramuka, ini yang menjadi luar biasa adalah Ustazah atau ibu guru ya, Siti Salma ini merupakan kepala sekolah dari RA Al-Fatih ND yang menjadi kalau boleh dibilang satu-satunya RA ataupun PAUD TK atau pendidikan di usia dini di Kabupaten ND yang pada tahun ajaran baru ini mulai menetapkan kurikulum ataupun juga menetapkan ekstrakurikulernya pramuka ya. Ini boleh cerita dulu nih kenapa sampai adanya ekstrakurikuler pramuka bagi anak-anak usia dini ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lady dan semuanya. Waalaikumsalam. Sebenarnya kegiatan pramuka untuk jadi ekstrakurikuler di RA Al-Fatih ini sebelum-sebelumnya tuh tidak pernah terencana dalam pikiran kami gitu. Karena memang kalau kita melihat di sekitar ya tidak ada begitu, dan kita tidak pernah mencari informasi tentang itu kalau di luar gitu. Jadi ini semua ini bermula dari ketika Kak Makbul ini melamar ke RA Al-Fatih gitu ceritanya gitu. Jadi ketika lamaran saat itu saya langsung wawancara. Jadi saya menanyakan tentang keterampilan beliau apa saja begitu. Salah satunya beliau menjelaskan bahwa beliau saat ini masih menjadi pembina pramuka panggilan gitu. Jadi saya sempat celetuk saat itu, kira-kira ada tidak sih pramuka untuk anak TK gitu. Katanya kalau di sini sepertinya tidak ada. Tapi di Jawa itu saya pernah lihat ada. Tapi nanti Ibu, nanti coba saya cari tahu lagi, saya pelajari dulu tentang peraturan atau apanya gitu, saya coba cari tahu dulu. Itu sekitar bulan Mei beliau lamaran waktu itu. Dan qadarullahnya pada bulan Juli ketika kami raker, beliau mengeluarkan ide itu, menyampaikan. Beliau sudah cari aturan peraturannya, undang-undangnya dan panduannya dan menyampaikan kepada kami semua. Jadi ketika dilihat, oh kayaknya bismillah deh, kita coba tahun ini dengan kegiatan ekskul pramuka dulu ini. Apalagi SDM-nya ada. Yang paling itu kan kalau kita mau, tapi kalau tidak ada SDM-nya, kita pasti harus mencari-cari lagi. Betul. Nah ini Allah langsung kirimkan SDM-nya kepada kami, jadi kenapa tidak kita gunakan gitu. Ini Ustadz dan Ustazah mungkin
apa yang terlintas di benak Ustadz dan Ustazah sendiri atau Bapak dan Ibu ini ya? Iya. Lebih familiar Bapak dan Ibu deh. Ini kenapa sampai melihat bahwa pramuka itu penting untuk menciptakan karakter anak usia dini ini? Apa yang menurut Bapak dan Ibu ini bahwa peran dari pramuka ini bagus untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini nih? Oh iya. Jadi kami di sekolah itu sempat merasa dilema. Ya. Kami kan moto sekolah kami itu kan mendidik dengan cinta. Jadi kami berupaya untuk tidak melakukan kekerasan fisik maupun verbal kepada anak-anak. Nah, apalagi kalau mengajarkan kedisiplinan itu kan agak ini ya. Iya, apalagi anak-anak usia dini. Iya, jadi 3 sampai 5 tahun ya. Betul. Sampai 7 tahun. 4 sampai 6 tahun. Oh, 4 sampai 6 tahun. Iya. Tapi untuk kegiatan pramuka ini kami khususkan untuk anak usia 5. Oh, 5 tahun. 5 dan 6 ya. 5 dan 6 tahun ya. Jadi kami melihat kami sendiri merasa nih kok kayaknya anak-anak kita sepertinya agak kurang ya disiplinnya. Ketika disuruh berbaris, ketika bel berbaris, kok agak ini ya, agak lama gitu. Jadi ketika melihat pramuka, oh kayaknya mungkin kita butuh pramuka deh. Ada kegiatan yang di luar kegiatan hariannya mereka, yang mungkin adalah di pramuka itu kan tentang PBB. Itu sih hal awalnya. Oke. Dasarnya itu kita mulai, mungkin PBB bisa diajarkan ke situ. Nah, Iya. jadi alhamdulillah ketika kita baru pertama kali baru sehari melakukan itu, anak-anak itu ketika disuruh siap, udah langsung itu siap, kayak siap gerak, udah langsung siap, benar-benar siap Dengan gitu. sikap tegapnya dengan ya. sikap tegap. Bilang masya Allah baru 1 kali ini, baru sehari kita lakukan sudah ada perkembangan sedikit begitu. Jadi ya sudah, tinggal kita melanjutkan yang lain-lainnya. Gitu. Wow, luar biasa. Ini kalau dari Makbul sendiri nih ya, kenapa sampai akhirnya kita tidak mencari tahu tentang kenapa sampai melamar ya ke RA Al-Fatih, tapi kenapa mengusulkan nih bahwa ini bagus nih untuk pendidikan anak usia dini pramuka? Karena bagi kita ya di ND maupun juga di Flores pada umumnya cukup tidak familiar. Biasanya pramuka itu dikenalkan pada SD, SMP, SMA. Tapi ketika pada anak-anak usia dini, usia TK, RA, PAUD, ini nih jarang sekali. Dan ini kalau boleh dibilang ini pertama kalinya ada RA atau TK yang membuat ekstrakurikuler pramuka. Ini menurut Makbul nih, insight dari Makbul sendiri apa nih? Seperti apa yang disampaikan sama Ustazah Kepala tadi itu benar. Dari moto Al-Fatih sendiri kan mendidik dengan cinta dan kasih sayang ya. Jadi kalau dilihat dari anak-anak kan mungkin rasa disiplinnya itu mungkin agak sedikit karena mungkin kita tidak pernah marah ataupun bentak kepada anak ya. Dengan adanya pramuka menurut saya dapat membantu kedisiplinan secara, kalau kita suruh insya Allah anak-anak tuh bisa. Jadi membangun sifat disiplin saja dulu untuk anak usia dini. Apalagi dengan cara anak-anak kan yang masih suka bermain dan lain hal. Oke, jadi ini nilai-nilai yang menurut Makbul bahwa ini bagus nih ya untuk anak-anak usia dini. Nah, ini Ustazah bagaimana respon dari orang tua sendiri ketika Ustazah menginformasikan bahwa anak-anak di kelas B atau kelas usia 5 sampai 6 tahun ini wajib pramuka nih? Alhamdulillah orang tua itu sangat mensupport. Mereka semua setuju. Apalagi kan ini sebenarnya kegiatan ini di luar rencana anggaran yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi bahkan orang tua bilang tidak apa-apa Ustazah, kita tambah lagi uang untuk kegiatan ini. Nah, tambahan uangnya itu yang digunakan untuk membeli atribut pramuka, karena saat awal kan memang tidak ada pembicaraan tentang ini gitu. Pembicaraan ini pas awal tahun ajaran baru, ketika rapat pertama dengan orang tua baru kami floorkan ke orang tua, dan alhamdulillah semuanya setuju dan mensupport semuanya. Jadi itu yang paling kami butuhkan adalah dukungan orang tua sebenarnya. Kalau orang tua tidak setuju ya tidak bisa jalan ini kegiatan. Jadi kegiatan ini mulai dari kapan nih? Dari Juli kemarin atau Agustus nih?
launching perdananya itu tanggal 16 Agustus, berdekatan dengan Hari Pramuka. Jadi saat itu kita launchingnya langsung hanya upacara pembukaan saja. Lalu lanjut dengan kita gotong royong karena menyambut 17 Agustus kita gotong royong membersihkan rumah ibadah yang terdekat dengan kita, ada masjid di sebelah. Jadi itu jadi kegiatan perdana kita untuk Pramuka. Oke, luar biasa ya. Dan Anda pendengar boleh bergabung bersama kami di line telepon kami di 0821 4451 1957 ataupun juga di line WA ya di 0821 3878 8786. Bagi Anda yang mungkin tertarik ingin bertanya-tanya seperti apa nih pengamalan nilai-nilai keindonesiaan di dalam Pramuka dan juga bagaimana nih untuk menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air sejak usia dini. Kebetulan ada 2 orang hebat di depan saya ini yang mungkin bisa ya sekiranya berbagi ilmu untuk kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali tapi kita hadirkan dulu satu informasi berikut ini. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan.
bersama pendengar dalam program acara Kita Indonesia dan masih kita membahas bagaimana menanamkan nilai-nilai cinta tanah air sejak usia dini. Kalau tadi ada banyak cerita ya bagaimana proses sampai di era Al-Fatih sendiri, kata Ustazah Siti Salma bahwa akhirnya tertarik ya untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, menanamkan nilai-nilai kebangsaan lewat ekstrakurikuler pramuka. Nah, ini pertanyaan untuk Mbak Akbul sendiri nih, apa sih kegiatan utama yang dilakukan di dalam ekstrakurikuler pramuka di sekolah nih? Kalau untuk anak-anak sendiri kan kita mengenalkan yang pertama adalah peraturan baris berbaris dengan cara melakukan upacara sebelum memulai kegiatan. Terus itu melakukan nyanyi-nyanyian, bernyanyi-nyanyi. Terus itu kita bercerita, anak-anak dilatih untuk bercerita, sama yang terakhir baru edukasi terkait permainan anak-anak. Seperti itu. Jadi itu materi itu yang selalu dilakukan setiap pertemuan pramuka. Ya, Oke. betul. Ini pertemuan pramukanya kapan nih? Setiap minggu kah ataukah? Kita Awalnya itu rencana awalnya adalah sebulan 1 kali. Terus di bulan Agustus kita cuma sekali itu. Kemudian di bulan September ternyata anak-anak itu seperti rindu. Ustazah kapan nih kita pramuka, kok lama gitu. Nah akhirnya di bulan September kami mencoba, paling ini sudah maksimal, kami mencoba untuk dua pekan 1 kali. Setiap 2 pekan. Ya. Oke. Ini Makbul sendiri, bagaimana sih caranya, ataupun juga bisa dijawab oleh Ustazah, bagaimana caranya nih mengenalkan nilai-nilai keindonesiaan pada anak usia dini melalui kegiatan-kegiatan pramuka? Apa yang harus dilakukan atau yang sudah dilakukan selama ini? Untuk beberapa kali ini kan yang pasti untuk poin-poinnya kan yang seperti di utama tadi kayak bernyanyi, bermain. Nah itu kita memperkenalkan dengan cara bernyanyi sama bermain itu. Nah bernyanyi itu kita mungkin memperkenalkan lagu-lagu kebangsaan, terus itu lagu-lagu nasional, lagu-lagu seperti halnya di upacara sendiri kan ada lagu Indonesia Raya tuh. Jadi anak-anak alhamdulillah sudah bisa dengan lagu Indonesia Raya. Jadi pengenalan awalnya itu dengan lagu-lagu nasional, dan sekarang mau masuk ke di bulan Oktober nanti insya Allah kita akan masuk dengan lagu-lagu daerah yang sempat yang sudah vakum untuk di Ende sendiri. Waduh, keren nih. Betul kali Jadi ini. lagu daerah kita yang mungkin ya dulunya Sudah ini, lama, iya seperti iya mungkin ya. Iya alhamdulillah itu sudah anak-anak sudah hafal. hafal semua. Untuk 3 bulan ini alhamdulillah sudah bisa lagunya. Oke. Jadi itu yang diperkenalkan ya. Jadi selain bagaimana menanamkan karakter kebangsaan dengan baris berbaris, iya, betul. lagu menyanyikan lagu nasional, ini juga ternyata mengajarkan juga banyak cerita ataupun juga memperkenalkan kedaerahan kita nih ya, Betul. lewat lagu-lagu dan lain sebagainya. Nah ini Ustazah, apakah di nilai-nilai karakter bangsa yang menjadi fokus kegiatan pramuka di era Al-Fatih ini yang dari sekolah tentukan itu, adakah tema-tema khusus ataukah memang diserahkan kepada Makbul sendiri untuk membolehkan yang penting karakter atau nilai kebangsaan yang begini-begini nih yang harus diajarkan? Apa sih yang mungkin kita ingin tahu nih? Iya. Jadi kita awal itu langsung Ustadz Makbul ini menunjukkan panduannya, ya. Jadi kita pelajari bersama panduan itu. Jadi ketika kita pelajari, oh ternyata ada salah satu temanya tentang wawasan kebangsaan, ada tentang cinta tanah air. Nah, ada dengan beberapa tema-tema lainnya gitu. Dan itu sebenarnya ketika kita lihat, oh tema ini ternyata hampir sama, beririsan dengan tema-tema untuk tema-tema kegiatan sehari-hari anak-anak di sekolah gitu. Hampir sama dengan kurikulum tema sekolah. Ternyata. Hanya mungkin kalau untuk di pramuka kegiatannya ya mungkin karena di alam terbuka, lebih keluar, tereksplor, eksplor ya. Lebih eksplor di luar gitu. Jadi anak-anaknya suka. Oke. Iya. Jadi karakter nilai-nilai atau karakter kebangsaan yang seperti apa nih? Apakah
juga diajarkan untuk kalau hormat bendera itu harus tegap, karena sekarang ini fenomenanya yang terjadi yang kalau kita lihat ini orang tidak ada kala jalan aja tidak peduli ketika bendera dinaikkan. Penghormat juga tuh kadangkala tidak benar-benar dilakukan dengan sikap yang sempurna. Nah, ini apakah juga ditanamkan di kegiatan-kegiatan pramuka ini? Ya, ya betul, ditanamkan juga terkait kedisiplinan anak terhadap baris berbaris, apalagi di saat bendera dinaikkan itu minimal harus hormat dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus itu ya membangun kepercayaan diri anak, itu terhadap cinta terhadap lingkungan yang paling utama dalam pramuka juga itu ada. Jadi kayak di saat melihat sampah itu anak langsung peka kalau itu harus dibersihkan dan harus dibuang ke tempat sampah. Itu karakter-karakter yang bisa diajarkan kepada anak-anak di usia dini. Oh gitu ya. Jadi selain cinta kepada tanah air itu bisa dibuktikan selain menghormati lambang-lambang negara ya, juga dengan mencintai lingkungan sekitar ya. Wow, keren nih. Ini jadi paket lengkap ya kalau boleh dibilang. Nah, ini ada tidak sih tantangan yang dihadapi ketika membina pramuka di tingkat RA seperti ini? Dan mungkin bagaimana cara mengatasinya? Karena ini baru ya, kalau boleh dibilang. Satu anak saya usia dini di rumah aja itu susahnya minta ampun untuk diajarin. Nah, bagaimana Makbul sendiri harus mengajari puluhan siswa di sana ya? Kalau untuk tantangannya sih mungkin di awal-awal itu mungkin anak-anak kan masih belum tahu tuh, kita belum memperkenalkan terkait upacaranya seperti apa nih, harus diam kalau di saat upacara. Itu kan kadang-kadang anak-anak masih aktif kiri kanan, masih belum bisa mendengarkan. Tapi dengan adanya pramuka ini sangat-sangat membantu dengan anak-anak yang sebegitu banyaknya dengan berbagai macam karakter. Jadi dengan adanya pramuka bisa menyelaraskan kemauan kita ini apa gitu, Kak. Oke, jadi anak yang aktif mungkin bisa juga yang mungkin sulit untuk diatur, sulit konsentrasi. Ini Kalau bisa ada sentuhan pramuka ini yang bisa membuat mereka akhirnya tertarik dan dia mengikuti disiplin. Ada tidak sih itu? Mungkin pengalaman-pengalaman sama ini nih. Kalau saat ini baru 3 kali pertemuan. Kami itu memiliki banyak anak aktif, hampir 10 lebih. Yang kalau ketika anak lainnya berkegiatan, saya masih mau main di luar, seperti itu. Ketika pramuka ini, alhamdulillah mereka sudah mulai pelan-pelan. Jadi kurang lebih saat ini kayaknya masih 5 apa 3 gitu. Ini yang bintang di sekolah ya. Iya, masih bintangnya ini masih suka berlari-lari dulu, main dulu. Kegiatan di kelas mereka di luar ya. Iya masih. Jadi ketika ada pramuka ini ada perubahan yang dilihat Ustazah sendiri dengan anak-anak bintang ini? Alhamdulillah ada perubahan. Itu tadi yang saya bilang, yang mungkin awalnya ketika disuruh masuk semua ini masih ada yang di luar, sekarang paling masuk dulu, ya, masuk dulu ketika dipanggil masuk nih, masuk dulu, terus sebentar paling keluar lagi, tapi ketika dipanggil lagi mereka sudah mau masuk gitu, sudah maksudnya sudah mau mendengarkan apa yang kita sampaikan gitu, dia sudah mau mulai memahami gitu. Oke, jadi kalau boleh dibilang udah 3 kali pertemuan ini dampaknya udah mulai terasa, berarti ini bagus nih untuk dikembangkan juga untuk sekolah-sekolah lainnya. Kita sudah punya beberapa pertanyaan nih. Ada dari Bapak Marjan. Selamat pagi ya Pak Marjan. Terima kasih sudah bergabung bersama RRI pagi ini. Selamat pagi Mbak Lady. Saya apresiasi kepada kedua narasumber hari ini. Tapi saya juga menyayangkan masih banyak sekolah-sekolah di Kabupaten ND, terlebih khususnya sekolah-sekolah di desa mulai dari jenjang TK, SD, SMP, bahkan SMA di wilayah kecamatan luar kota jarang sekali melaksanakan kegiatan pramuka. Beda dengan zaman dulu. Nah, minta tanggapan dari kedua narasumber. Strategi apa nih untuk sekolah di desa atau kecamatan sehingga bisa mengaktifkan kembali kepramukaan seperti ini? Apalagi pramuka di TK ini jarang ada. Kira-kira apa solusinya?
Kalau Mungkin ini yang sudah Mungkin terbiasa jadi solusi kakak ya. pembina nih ya, yang lebih paham. Silakan kakak. Solusinya mungkin saya juga bukan orang yang aktif sekali dalam pramuka, cuma saya jawab versi saya saja ya untuk Bapak yang bertanya. Kalau menurut saya itu pertama itu minimal ada orang yang cinta terhadap pramuka dulu. Ada beberapa orang dia bisa membangunkan suatu organisasi tentang kepramukaan, baru bisa membantu pembina-pembina yang ada di sekolah, karena seharusnya yang bisa membangunkan ini adalah pembina ataupun bisa dikatakan di sini guru yang ada di sekolah tersebut. Apalagi walaupun di desa-desa ya, saya rasa guru-gurunya bisa untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada tentang kepramukaan itu ada, semuanya ada disediakan oleh Kewarcap ND sendiri juga ada. Minimal gurunya sendiri itu tuh peka terhadap lingkungan, karena kalau kita sudah mencintai pramuka, insya Allah apapun jalannya, apapun lika-liku yang ada di sekolah itu, insya Allah kalaupun kita pengen membangun pramuka itu aktif, saya rasa mungkin bisa, tergantung dari pembinanya itu sendiri. Iya, tetapi yang saya tahu bahwa untuk tahun ini ya, kalau tidak salah itu Menteri Pendidikan Nasional juga sudah Mengaktifkan mengaktifkan kembali. Ya, kembali program pramuka itu masuk kepada kurikulum sekolah ya, betul. dan itu diwajibkan kepada sekolah-sekolah untuk mengaktifkan kembali gudap-gudapnya, Betul. Dan kegiatan kepramukaan. Ini satu langkah yang menurut saya sebagai dari kacamata orang tua dan juga kacamata orang yang memang menyukai agar Indonesia ini sama kayak zaman dulu yang karakter kebangsaan itu cukup Ya, kuat. betul. Itu adalah satu yang luar biasa nih. Kalau dari kacamata pendidik nih, dengan diaktifkan di dalam kurikulum nasional, kemudian juga hari ini menghadirkan pramuka di sekolah yang notabene usia dini, Betul. yang sebenarnya belajarnya bermain, membaca, menulis, membaca dan menulis itu juga bukan satu yang utama ya, tapi bermain, mengajarkan anak-anak hal-hal dasar ini. Bagaimana nih Ustazah melihat itu, kemudian juga bagaimana dengan tanggapan dari komite? Tadi orang tua sudah luar biasa cukup menerima ya dan mendukung. Bagaimana dengan guru-gurunya? Apakah guru malas sore datang lagi dengan banyak sekali tugas-tugas lainnya. Nah, ini bagaimana nih? Jadi sebenarnya sebelum kami menyampaikan rencana ini kepada orang tua, kami sudah terlebih dahulu membicarakan dengan komite. Iya. Jadi alhamdulillah komite setuju. Hanya awal-awal sempat nanya bagaimana tentang keuangannya, kan pasti ada tambahan yang berbeda. Iya, cost-nya ya. Betul. Jadi kami diskusi bersama komite. Setelah itu komite sudah sepakat sama-sama, jadi kami menyampaikan kepada orang tua. Jadi awalnya itu komite sudah tahu duluan ini kegiatan pramuka ini. Nah, kemudian kalau guru-guru, jadi kegiatan ini sebenarnya tidak dilakukan di sore hari latihannya. Iya. Okay. Jadi kalau namanya sendiri kan, kalau untuk anak TK ini, anak PAUD itu namanya pramuka prasiaga. Dan kami melakukan ini di hari Sabtu. Oh, di hari Sabtu. Iya. Okay. Sekolah kami itu kan hari Senin sampai Jumat. KBM-nya. Nah, hari Sabtu ini sebenarnya biasanya guru-gurunya tetap bersekolah di hari Sabtu. Jadi ketika di hari Sabtu yang ada kegiatan pramukanya, ya tetap guru-gurunya seperti biasa menjalaninya. Dan alhamdulillah guru-gurunya ikut membantu untuk mendampingi, menjadi pembina juga ya. Menjadi pembina untuk kegiatan pramuka ini juga. Jadi alhamdulillah guru-gurunya mendukung semuanya bersama-sama, karena ini cita-cita kita bersama nih. Kita punya rencana bersama, jadi kita harus dukung bersama. Kurang lebih begitu. Ini tujuan dari pramuka ini sebenarnya apa sih? Ini katanya cita-cita. Jadi saya ingin tahu nih, sebenarnya ingin mengarahkan anak-anak di sekolahnya ini untuk apa nih, Ustazah? Iya. Setelah dipelajari ya, karena ini juga baru buat kami mempelajari, oh ternyata ada banyak sesuai selaras dengan sekolah kami. Ya, ingin mengembangkan nilai-nilai karakter nih. Ya, jadi dalam KBM-nya sudah ada, kita sudah banyak mengajarkan tentang nilai karakter. Jadi di pramuka mungkin kita tambah lagi nih, hanya untuk apa ya, memperdalam saja gitu. Hampir sama, hanya untuk memperdalam. Jadi seperti contohnya kayak cinta tanah air tadi. Ya,
kami menselaraskan kalau tadi di apel ada lagu-lagu Indonesia. kita lagu Indonesia Raya, ya Lagu ada nasional. diajarin apel. Jadi kami sekarang alhamdulillah kalau di sekolah setiap jam 9 kami buka lagu Indonesia Raya. Oh, gitu. Iya, jadi semua anak-anak diajarin sikap berdiri tegak. Ya walaupun masih ada 1-2 anak yang masih tidur, guling, ya tidak masalah. Kita ajari pelan-pelan sambil bicara ke mereka. Kalau mendengarkan lagu Indonesia Raya kita harus berdiri karena ini adalah lagu kebangsaan Indonesia, kebangsaan negara kita nih ya, seperti itu. Nah, selain tentang lagu kebangsaan juga ternyata di pramuka itu kan juga ada yang tentang wawasan kearifan lokal juga ada ternyata. Oh, bilang, oh ternyata ada juga nih di sini nih. Masuk nih, Masuk kursus. juga. Jadi sesuai lah. Selain di pramuka diajarin lagu-lagu daerah, di sekolah juga tiap hari kita nyanyikan lagu daerah di sekolah. Oke. Iya, setiap hari gitu. Dan ini nanti paling rencana kedepannya kayaknya kalau pramuka itu kan tidak kayaknya tidak afdol kalau tanpa kemah. Jadi nanti memang rencananya akan ada kemah selanjutnya. Wow. Ini di nilai-nilai kepramukaan itu yang kayaknya masih tertanam di saya itu adalah cinta tanah air dan bangsa, kemudian hormat kepada sesama, mencintai tanah air, mencintai lingkungan, mencintai sesama, kemudian gotong royong, musyawarah mufakat, disiplin. Kalau tidak disiplin guling. Kerjasama, kemudian gotong royong, kerjasama, kemudian tanggung jawab, jujur. Ini kan masuk ke dalam nilai-nilai keindonesiaan tuh. Nah, tapi bagaimana caranya untuk mengajar itu? Karena kalau disuruh anak-anak menghafalkan Dasa Dharma Pramuka juga masih susah ya, Makbul ya. Nah ini untuk memberi merangsang mereka atau transfer nih bahwa kearifan ataupun juga nilai-nilai yang perlu ditanamkan di dalam pribadi kita sebagai anak-anak Indonesia tuh ini nih. Nah ini bagaimana caranya, Makbul? Sebagai perlu diketahui juga kan pramuka prasiaga ini kan untuk usia dini. Usianya itu dari 4 sampai batasnya 7 sebelum anak masuk SD. Jadi namanya prasiaga dan itu mempunyai kode kehormatan prasiaga tersendiri. Namanya itu Eka Satya dan juga Eka Dharma. Kalau mungkin yang ketahui yang siaga ataupun yang lain kan mungkin ada poin-poinnya. Kalau untuk prasiaga sendiri, Eka Dharmanya itu prasiaga itu sehat, cerdas dan juga ceria. Jadi isi dari pramuka untuk prasiaga sendiri ya dengan sehat, cerdas dan ceria, betul. Jadi di situ kita menanamkan kayak ya kita minimal harus bermain, harus bersikap ceria, membawa mood yang baik, begitu. Oke, baik. Ini kayaknya selaras ya, relevan dengan zaman sekarang. Sehat, anak-anak harus diajar bergerak aktif ya. Jangan hanya terpaku dengan gadget. Oke, bagus. Kemudian harus ceria. Betul. Anak Indonesia harus ceria, jangan sedih-sedih, jangan bullying dan lain sebagainya. Betul. Oke, ini terus sehat, ceria, sehat, cerdas dan ceria. cerdas. Kalau Eka Satyanya itu aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjadi anak berakhlak mulia dengan taat kepada Allah, dengan taat kepada Tuhan, negara, guru dan orang tua. Aduh, Jadi sudah diajarkan dari Eka Satya dan Eka Dharmanya itu poin pentingnya. Nah, kemudian penjabarannya pada pertemuan-pertemuan ini seperti apa nih? Apakah anak diajarkan kalau misalnya ada pengarahan khusus kah pada waktu pertemuan itu, ataukah memang diajarkan pelan-pelan nih, atau seperti apa nih? Ya diajarkan pelan-pelan ya sampai sembari anak-anak paham. Kadang juga kan kita tidak bisa satu kali jelaskan. Kita harus untuk berbicara dengan anak-anak itu kita lebih banyak berinteraksi langsung. Kayak kita mencontohkan langsung caranya itu kayak menolong orang tuh seperti apa, dengan cara mungkin kita bisa mencontohkan kalaupun teman ada butuh bantuan ataupun teman ada menangis, kita bertanya nangisnya kenapa. Jadi kayak kita menunjukkan secara langsung secara perlakuan.
contoh sebagai perlakuan dan bisa dibantu sama ustadz-ustadzah atau pembina pramukanya sendiri. Oke, jadi ini apa ya? Kalau boleh bilang metodenya beda ya Iya. dengan Iya. pramuka siaga misalnya Betul. seperti Pramuka itu. umumnya. Jadi selain mereka harus mengucapkan janji setia itu, mereka harus melihat nih ya, Iya, betul. teladan dari orang-orang sekitarnya untuk mereka bisa menjadikan itu amalan, Amalan untuk untuk mereka diri ya. sendiri. Ini cukup berat nih. Bagaimana ketika udah pertemuan ketiga nih, perasaannya membina anak-anak usia dini ini, Makbul? Alhamdulillah menurut saya pribadi ya mungkin karena kalau dibilang bicara untuk pramuka ya emang sudah suka sendiri. Jadi kalaupun mendidik cuma dengan metode yang awalnya pakai ketegasan dan lain hal, cuma kita kembali lagi ke untuk anak usia dini kan harus butuh banyak permainan, banyak inovatif terkait tepukan dan lain hal. Jadi untuk 3 kali pertemuan ini menurut saya sudah sangat baik dan anak-anak itu sangat antusias karena kita sering menyanyikan lagu-lagu baru yang mereka tidak dapatkan di dalam kelas, cuma di pramuka kita diajarkan. Oke. Dan beberapa tepukan yang menggembira juga. Yel-yel itu ya? Yel, kayak tepukan-tepukan. Alhamdulillah tepukan untuk pramuka sendiri sudah anak-anak sendiri sudah bisa, baru pertemuan pertama itu alhamdulillah sudah bisa. Wih, Jadi mantap. sangat anak-anak juga sangat Cepat cepat belajar untuk nih. menangkapnya. Jadi menurut saya sendiri ya, untuk melihat dari mata saya yang mengajar anak-anak itu sudah jauh lebih paham. Kalau kita yang mengasihkan contohnya langsung, baru anak-anak diikutin oleh anak-anak, itu menurut saya sangat-sangat relevan untuk anak usia dini. Oke, ini untuk Ustazah Salma ini, kalau misalnya Makbul ini kan memang orang pramuka ya. Iya. Tapi bagaimana dengan guru-guru lainnya? Untuk Makbul tidak mungkin sendiri untuk Iya, iya, mengajarkan iya. anak-anak puluhan anak ini. Betul. Membutuhkan bantuan dari guru-guru lainnya. Apakah mereka juga memiliki dasar yang sama, ataukah ada dulu Makbul memberikan dulu beberapa instruksi sebelum dimulai pertemuan itu untuk anak-anak, ataukah seperti apa nih sebenarnya metode yang dipakai sehingga yang yang dilakukan oleh Makbul ini dengan beberapa kriteria yang di pedoman itu bisa terserap sampai di anak-anak ini? Iya, benar sekali Kak Lady. Kami di sekolah itu hampir semuanya tidak punya dasar pramuka. Paling pramuka waktu kita sekolah ya dulu, waktu sekolah adanya. Hanya ada 1 orang guru yang sudah punya sertifikat KMD, hanya 1 gitu. Jadi untuk mensiasati itu, jadi sehari sebelum kegiatan pramuka, biasanya Ustadz Makbul itu briefing dulu kami. Besok kegiatan kita tuh rencananya ini. Nah, sudah atur di hari sebelumnya gitu. Jadi itu ketika hari H lebih memudahkan kami ini. Jadi ya sambil belajar lagi kita. Ini di 3 pertemuan ini, selain upacara, apalagi yang diajarkan anak-anak? Yel-yel, nyanyian tadi. Kemudian ada permainan-permainan pramuka yang diajarkan, atau masih berupa yel-yel atau nyanyian tidak biasanya kan kayak Dora ya, menuruni lembah, eksplor, Iya. atau yang seperti apa yang diajarkan? Masih kita pungut sampah dulu ataukah seperti apa nih? Kalau untuk pertemuan kemarin kan, kalau pertemuan pertama kan kita setelah upacara itu latihan sedikit baris per baris tuh. Terus itu 1 jam tersisanya itu dari jam 9 kalau tidak salah ya, dari jam 9 sampai jam 10-nya itu kita langsung bersih ke masjid. Terus itu selanjutnya itu kita masih pengenalan PBB, karena yang awal itu sudah memperkenalkan kayak sikap siapnya seperti apa, istirahatnya bagaimana, hormatnya bagaimana. Terus kita naik level untuk anak-anak bisa membedakan antara kanan dan kiri. Jadi langkah kanan, langkah kiri. kanan, belum hadap kanan hadap kiri dulu Kak. Jadi hadap kanan hadap kiri, jadi anak-anak bisa membedakan ini, kalau ke kanan ya berarti harus hadap kanan, kalau ke kiri jadi hadap kiri. Seperti itu. Dan kemarin untuk kegiatan luarnya itu alhamdulillah kita kemarin, kalau pertemuan ketiga, alhamdulillah kita jalan sehat kemarin, alhamdulillah sampai depan RRI juga. Ya betul. Kenapa tidak singgah? Sampai depan RRI ya, itu mengasah anak, dan alhamdulillah ya agak sedikit jauh lebih tertib dari sebelum-sebelumnya jikalau kita ajak anak-anak untuk keluar jalan. Iya, Iya, karena betul. kalau
anak-anak usia dini apalagi TK atau RA ini kalau diajak baris berbaris, berjalan rapi, kayaknya sulit ya. Iya. Ini gimana Ustadz? Jadi itu Kak Lady memang ini ngajarnya kan memang pelan-pelan ya. Karena memang untuk pramuka ini pertemuannya hanya 1,5 jam. Kegiatan setiap hari 1,5 jam saja. Jadi memang standarnya itu ya kita mulai dari apel dulu. Nah pas 1 jam terakhir, nah itu baru kita lakukan permainan. Jadi seperti yang kata Ustadz, pertemuan pertama masih siap dan istirahat. Nah pertemuan kedua sudah di Masuk hadap ya, hadap kiri, hadap kanan. Nah, pertemuan ketiga siap melakukan perjalanan keluar. Jadi ada tahapan-tahapannya ada biar tahapan kita tahu dulu. perkembangan anak tuh sampai mana juga, Kak. Betul. Gitu. Ini kalau dari curhatan anak-anak nih mungkin Ustazah, ini anak-anak nih suka tidak sih sebenarnya sama pramuka? Biasanya kan ya anak-anak TK itu selalu, Ustazah saya suka gini, saya suka gitu. Ada tidak sih curhatan tentang pramuka ini sehari-hari setelah mereka berlatih udah pertemuan ketiga ini? Mungkin ini yang paling awal ya. Awal untuk launchingnya ya Ustazah itu sudah ada celetukan dari anak-anak yang mungkin mereka tahu ya pramuka di luar sana lebih dikenal dengan api unggun. Nah di hari pertama itu pas kita peloncingan itu ada beberapa anak yang sudah tanya, Ustazah mana api unggun kita? Belum apakah kita ayo kita cari api unggun kita. Ayo kita cari kayu bakar untuk bikin api unggun. Terus ya kita bantu jelaskan ya Ustazah ya, kita bilang ya ini baru pertemuan awal jadi belum bisa untuk kita langsung menyalakan api unggun. Jadi tunggu kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ada tahapan untuk kita bisa sampai ke tahap api unggun, memperkenalkan api unggun. Ini tadi rencananya mau kemah nih. Ini kenapa nih? Apakah ini udah rencana-rencana kedepannya nih seperti apa? Mungkin bisa diinformasikan di sini. Jadi insya Allah kami rencananya dalam perencanaan kami insya Allah bulan Desember ya. Iya, bulan Desember. Insya Allah bulan Desember kita berkemah. Tapi ya perkemahan anak TK ya, mungkin tidak seperti perkemahan pada umumnya. Berkemahnya di sekolah. Iya, Berkemahnya betul. di sekolah. Berkemahnya di sekolah. Kita cari tempat yang aman. Jadi berkemahnya hanya di sekolah. Ya itu pada siang hari saja, tidak sampai malam. Hanya untuk bisa menikmati tidur di tenda. Iya, tidur di tenda, merasakan tidur di tenda, makan bersama di tenda. Tapi nanti ditanya api unggunnya mana? Biasanya kalau kemah kan ada api unggun. Betul. Cuma kita kemarin kan sebenarnya ada waktunya itu, waktu untuk prasiaga itu kalaupun dikasih waktu minimal itu 4 jam. Cuma karena kita sesuai pedomannya disuruhnya 4 jam kan. Cuma karena kalau kita dilihat dari anak-anak kita belum aturnya mengajak, apalagi nanti kalau diusahakan untuk tidur siang, itu kan kita butuh proses ada waktu. Jadi insya Allah kita akan bikin di sore hari untuk memperkenalkan ada api unggun. Jadi di saat pramuka ya minimal ada api unggun, di saat mereka kemah kecil-kecilan saja. Wih, mantap sekali ya. Betul. Oke, ini tantangan terbesarnya yang bagi guru sendiri maupun juga bagi Ustadz Makbul ini untuk apa? Untuk tiga pertemuan ini rasanya tidak terlalu sebenarnya deg-degan, tetapi sebenarnya ketika dijalani udah baik-baik saja ya. Betul. Ini ada satu WA yang masuk nih. Selamat pagi dengan Ibu Fatima yang di Wirajaya. Pagi Lady, luar biasa pagi hari ini mendengar suara Lady. Terima kasih ya Ibu Fatima. Ini untuk guru-guru dari era Al-Fatih yang luar biasa, keren nih, ada pramuka prasiaga di sekolahnya. Ini bagaimana sih agar anak-anak ini biar senang mengikuti kegiatan pramuka? Karena biasanya cucu saya ini kalau diajak untuk berkegiatan seperti ini susahnya minta ampun, malah memilih lebih baiknya di rumah karena nyamuk, panas dan lain sebagainya. Nah, ketika ada anak-anak yang seperti ini, apa trik-trik yang bisa dilakukan? Ini mungkin pengen tahu nih ya, karena mungkin cucunya juga mungkin ada banyak anak di luar sana yang kalau mau berkegiatan yang berkeringat-keringat itu malas, capek, takut, panas, nyamuk dan lain sebagainya. Ini trik-triknya mungkin bisa di-share untuk Ibu Fatima. Ini sebenarnya kita mulainya pelan-pelan sih mengajak anak-anak ini, karena tidak bisa harus langsung
jadi berani dia untuk melakukan hal yang berbeda dari kebiasaannya ini. Jadi kami di sekolah itu ada cerita juga nih, ada salah satu murid yang tidak suka yang kotor-kotor, yang kotor, yang becek tidak suka. Ya, hampir beberapa bulan ini belum tidak mau, yang berkeringat juga tidak mau, tidak mau main, tidak mau, pokoknya tidak mau. Nah, sedangkan pramuka itu kan kita di luar nih. Iya, betul. Iya, Outdoor ya. outdoor ini. Jadi mau tidak mau, dan alhamdulillah anaknya mau, tetap datang, tetap tetap ikut berbaris di panas. Dan kemarin kita sempat ada kegiatan Yang membedakan tangan kiri dan kanan itu kan setelah diajarkan hadap kiri hadap kanan kan itu untuk metode yang dikasih untuk anak-anak biar bisa paham itu, kita bermain gamenya itu dengan cara membedakan antara tangan kiri dan tangan kanan yang sudah diajarkan hadap kiri hadap kanan tadi. Jadi anak-anak memilih dari tangan kiri dan tangan kanan itu ustadznya kasih clue. Kalau tangan kiri megang pasir, contohnya tangan kanan itu megang tepung. Jadi tangannya itu harus berlumuran tepung dan juga pasir. Dan becek itu bukan yang kering, tapi bukan yang kering, basah. dari tanah yang pasir yang dibasahi. Iya, itu juga Tepung basah. merangsangkan motorik Iya, anak. benar. Itu juga masuk. Jadi anak ini awalnya masih lihat dulu nih, karena selama ini tidak, masih lihat dulu. Mungkin karena sudah lihat teman-temannya, teman-temannya sudah mencoba duluan. Nah, akhirnya dia coba, dan dia coba mungkin ya sudah, alhamdulillah dia coba. Kami semuanya ketika dia berani mencoba, alhamdulillah. Dia sudah mau. Ini ada satu lagi nih WA. Selamat pagi Lady, dari Ibu Maria di Kelimutu. Senang sekali karena saya adalah pensiunan guru TK, dan hari ini luar biasa mengetahui bahwa ada TK ataupun RA di ND yang sudah menerapkan ekstrakurikuler pramuka. Luar biasa, salut, dan mudah-mudahan ya banyak lagi TK-TK di ND yang juga mempunyai ekstrakurikuler pramuka. Karena kita tahu pramuka itu sungguh luar biasa membuat karakter anak bangsa ini menjadi lebih baik, dan tentu saja karakter keindonesiaan itu diutamakan. Anak-anak dilatih untuk toleransi, gotong royong, musyawarah mufakat, hormat kepada yang tua, kemudian cinta kepada alam, dan tentu saja anak-anak sekarang itu perlu dibiasakan untuk bermain outdoor. Ini untuk melatih motorik anak, membuat anak lebih tangguh, dan yang pastinya membuat anak lebih sehat, karena anak ke zaman sekarang ini banyak dengan gadget. Dan mudah-mudahan usaha-usaha yang dilakukan ini membawa berkah dan berdampak untuk anak Indonesia emas 2040 nanti. Terima kasih. Ini mungkin tanggapannya untuk Ibu Maria. Ini seorang pensiunan guru yang memberi apresiasi nih. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Maria atas dukungannya dan doa-doa baiknya untuk semua anak Indonesia. Dan kami juga memang berharap sekolah-sekolah lain mungkin bisa mencoba untuk melakukan kegiatan yang sama. Kami juga ini sedang mencoba sebenarnya, mencoba, dan karena harapan kami seperti itu, anak-anak bisa lebih kuat. Ya, karena tantangannya lebih berat ke depan nih. Betul, lebih tangguh, lebih kuat, tangguh, lebih berani, dan seperti kata Ibu Maria tadi, musyawarah untuk mufakat. Dan benar, di pramuka itu kami mengajak mereka seperti melakukan permainan. Kami biasanya bilang, kalian diskusi dulu bagaimana caranya untuk melakukan permainan ini. Kami mengarahkan mereka untuk berdiskusi dalam timnya mereka gitu. Jadi dari hal-hal yang sederhana ini, hal-hal kecil, ya harapannya ketika mereka menuju ke jenjang-jenjang selanjutnya bisa berkembang lebih baik lagi seperti itu. Jadi karakter keindonesiaan itu tetap ada ya. Iya, jadi benar walaupun serangan banyak budaya dari luar, tetapi ketika ada dasar yang kuat ya, ini kita bisa filter anak-anak kita memiliki jiwa-jiwa keindonesiaan yang luar biasa. Dari Ustadz Makbul sendiri deh, ini tanggapannya untuk satu WA tadi Ibu Maria tadi. Kalau untuk Ibu Maria tadi ya, terima kasih juga atas doanya ya. Saya juga berharap kalaupun ini sudah pengenalan untuk di Prasiaga, cuma saya berharap untuk orang tua terkhususnya di RA kita yang sudah melakukan pramuka ini, saya mengharapkan untuk pembina-pembina yang ada di jenjang ke atasnya lagi, prasiaga, penegak, penggalang dan penegak, itu bisa memperhatikan lagi potensi anak dan juga lebih mengembangkan lagi karakter yang ada di pramuka sendiri. Jangan minta maaf datang ke pramuka hanya ingin ikut kemah saja.
Jadi harus ditanamkan dari benar-benar nilai pramukanya di situ. Betul. Betul. Ini yang menjadi tantangan tuh kadang kala orang tua, malas atribut banyak, hilang, nanti Iya, beli lagi. Habis itu belum lagi antar jemput kalau latihan. Ini juga kadang kala kita orang tua mungkin perlu merefleksi diri ya. Dukungan orang tua juga diutamakan sih, Kak. Diutamakan. Ini kalau misalnya ada sekolah-sekolah lain yang ingin juga mencontoh atau menerapkannya ini. Nah, apa yang mereka harus lakukan nih, Makbul? Apakah mereka harus mencari orang seperti Makbul yang sudah basic pramukanya bagus sehingga bisa membina, membuat gudepnya itu jadi baik dan lain sebagainya, atau seperti apa nih? Sebenarnya sih kalau bisa dijawab ya itu tergantung dari pembinanya atau guru yang ada di sekolah tersebut. Kalaupun bisa, menurut saya dari pedoman yang ada dan tema-tema yang ada dalam kepramukaan usia prasiaga, lebih khususnya prasiaga, itu nyambung dengan tema-tema yang diajarkan di kurikulum dan tema-temanya itu pun masuk, cuma lebih dibanyakin karena waktu pramuka di luar, tidak di dalam kelas. Itu lebih banyak ke bernyanyi dan juga bermain, dan di poin bernyanyi dan bermain itu yang kita masukkan ilmu-ilmu kepramukaan seperti itu, Kak. Apakah kepramukaan di era Al-Fatih ini juga sudah disampaikan ke kuartir cabang kita di Kuarcap ND, ataukah bagaimana nih prosedurnya? Apakah harus seizin dulu, ataukah memang diterapkan nanti baru diinfokan ke Kuarcap, atau bagaimana jalurnya? Kemarin sudah bicarakan juga sama Ustaz Kepala ya, jikalau kita kalaupun masih tahap uji coba nih karena belum, minimal kita lakukan dulu uji cobanya setengah semester. Kalau udah tengah semester di awal tahun kita baru ajukan nama ke Kuarcap biar ada nama gudepnya untuk prasiaga RA Al-Fatih. Kan biasa dikasih nama tuh. Jadi kita kemarin niatnya karena tahap uji coba kita nunggu dulu ya, coba dulu selama 6 bulan percobaan ini sampai bulan Desember nanti. Kalaupun insya Allah pinginnya ada terus ekstrakurikuler pramuka di RA Al-Fatih sendiri, ya insya Allah kita mau bagaimanapun kita harus tetap prosedurnya melalui Kuarcap ND agar bisa dapat nomor induk untuk pramukanya sendiri, betul. Untuk gudepnya sendiri. Oke, ini kalau misalnya sudah terdaftar di Kuarcap, jadi guru-gurunya juga ini nanti ada pelatihan ya? Pelatihan, ya betul. Cuma kemarin kalau tidak salah untuk guru-gurunya sendiri itu kan, kalau untuk KMD-nya sendiri jadi kita ngikutnya itu yang jadwalnya yang prasiaga untuk guru-guru yang SD, yang guru-guru yang siaga. Jadi kita yang guru-guru prasiaga, yang guru-guru TK ngikutnya itu jadwal yang KMD yang untuk guru-guru yang SD. Jadi sama-sama materinya mungkin jauh lebih sama dengan yang siaga. Beda lagi dengan penggalang dan penegak. Iya, ini kita sudah di menit-menit akhir, tapi satu WA yang masuk dari Bapak Yos. Selamat pagi Lady, senang sekali dengar suara Lady pagi hari ini. Terima kasih Bapak Yos. Ini luar biasa ya, bagaimana menanamkan cinta tanah air sejak usia dini melalui pramuka. Dan sungguh keren kalau ada pramuka di anak-anak usia TK ya, ataupun RA seperti ini. Dan untuk guru-gurunya semangat terus, jangan pernah lelah ya untuk mendidik anak bangsa ini. Untuk membangun karakter bangsa yang luar biasa. Maju terus, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk TK-TK lainnya sehingga bisa diaktifkan pramuka prasiaga, dan nantinya anak-anak ini akan melanjutkan pada pramuka siaga di SD mendatang. Betul. Salut dan salam hormat dari saya. Terima kasih ya Pak Yos. Ini terakhir mungkin pertanyaan sambil menjawab atau memberikan balasan untuk Pak Yos ya nanti. Terakhirnya apa harapan nih dari Bapak dan Ibu ya, Ustadz dan Ustazah ini terhadap kegiatan pramuka ke depan untuk membentuk generasi berkarakter kebangsaan Indonesia, keindonesiaan itu yang luar biasa. Silakan. Ya, ini harapan kami ya memang sesuai dengan cita-cita di sekolah, visi misi sekolah kami, dan sesuai juga dengan pramuka, sesuai dengan kurikulum. Kita semua pinginnya anak-anak kita anak-anak yang berakhlak mulia, ya itu duluan dulu, berakhlak mulia. Nah, lalu cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama,
sesama manusia di Pramuka juga ada diajarkan cinta kepada alam, ada tanaman dan binatang. Lalu ada cinta kepada tanah air. Jadi banyak kerjasama. Jadi semua nilai-nilai karakter yang baik kita harapkan bisa terbentuk dari usia dini ini. Iya. Itu dari hal yang sederhana. Jadi kami hanya bisa memberikan hal-hal sederhana ini kepada anak-anak ini. Harapannya selanjutnya bisa lebih dikembangkan lagi oleh guru-guru di jenjang yang akan datang. Silakan Ustaz. Silakan. Harapannya nih Ustaz. Ya harapannya sih ya dengan membantu karakter anak saja sih Kak. Karena menurut saya di era sekarang juga ketertarikan untuk belajar pramuka tuh kayak benar-benar sudah tidak ada ya. Jadi dengan ini saya harap ya sekolah-sekolah lain mungkin bisa melirik ataupun untuk jenjang SD, SMP, SMA yang masih aktifkan pramukanya, saya juga berharap semoga bisa selalu istiqomah mengembangkan ilmu pramukanya, tidak usah takut ataupun tidak usah merasa bagaimana karena insya Allah kalau kita sudah sayangi pramuka, cinta pramuka, dalam hidup kita juga akan mengembang ilmu pramuka itu kepada anak-anak kita. Oke, luar biasa. Dan menurut saya mungkin ini adalah salah satu cara efektif untuk sejenak ya menghindari anak, karena kita tidak bisa bilang bahwa kita mampu untuk menghilangkan aktivitas gadget pada anak ya. Itu kalau menurut saya sih bullshit ya. Tetapi sejenak untuk mereka melupakan ketertarikan mereka pada gadget itu sangat penting ya. Beberapa jam di luar untuk bersosialisasi, kemudian juga mereka bisa termotivasi untuk hal-hal baik ini. Oke, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini di Kita Indonesia. Semoga semangat keindonesiaan ini yang bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu episode paling baik ya. Karena kalau berbagi ilmu, berbagi informasi itu adalah hal-hal baik yang bisa setidaknya memberikan menyedekahkan ilmu kepada orang lain ya. Dan mudah-mudahan pramuka di era Al-Fatih lanjut terus, semangat terus. Jangan lupa undang ya kalau kemah. Insya Allah. Kak. Dan mudah-mudahan selalu menjadi tempat untuk anak-anak bangsa ini menjadi memberi inspirasi dan juga membuat anak-anak kami ya, anak-anak Indonesia lebih cerdas, lebih sehat dan lebih ceria. Terima kasih untuk waktunya. Kita akhiri pendengar untuk sesi Kita Indonesia di minggu ini. Mudah-mudahan saja menginspirasi dan membuat kita semakin hari semakin mencintai Indonesia yang kita miliki ini. Dan saya Lady, presenter Anda serta pengarah acara Rovinus Wula serta Dev Rivaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di waktu mendatang. Selamat pagi. Selamat pagi.